Bangunan kokoh dari batu andesit yang ada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri ini terlihat gagah menjulang. Sesuai dengan lokasinya, candi ini disebut Candi Tegowangi. Menurut kitab Pararaton, candi ini merupakan tempat pendarmaan Brematahun. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Brematahun meninggal tahun 1388 Masehi. Maka diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi di masa Majapahit karena pendarmaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara serada. Candi Tegowangi dapat pula disebut Candi Sentul. N.W. Huppermans adalah orang yang pertama kali membuat tulisan tentang Candi Tegowangi. Selanjutnya diikuti oleh R.D.M. Verbeek, J. Knebel tahun 1902 dan P.J. Pirquin tahun 1915. Pemugaran dilakukan pada tahun 1983 hingga tahun 1984. Menurut Negara Kertagama, Candi Tegowangi merupakan candi pendarmaan Raja Watsari. Raja Matahun adalah ipar dari Raja Hayam Wuruk yang meninggal pada tahun 1388 Masehi. Saat Candi Tegowangi belum selesai dibangun, Raja Matahun sudah meninggal, sehingga panel bagian akhir relief cerita Sudamala tidak dikerjakan. Secara umum, candi ini berdenah bujur sangkar menghadap ke barat dengan memiliki ukuran 11,2 meter kali 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasinya terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang masih tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Struktur dari candi ini berbentuk kaki candi 2 tingkat dengan tinggi keseluruhannya 4,35 meter. Tiap sisi kaki candi ditemukan 3 panel tegak yang dihiasi raksasa atau gana duduk jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atasnya terdapat tonjolan-tonjolan berukir melingkari candi. Di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Pada bagian tubuh candi di tengah-tengah, pada setiap sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki candi. Pilar-pilar itu tampak belum selesai dikerjakan. Di sekeliling tubuh candi dihiasi relief cerita Sudamala yang berjumlah 14 panel, yaitu 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Cerita relief Kidung Sudamala. Kidung Sudamala berkisah tentang pensucian Dewi Durga dalam bentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dalam bentuk baik. Pensucian ini dilakukan oleh Sadewa, anak bungsu dari Pandawa. Kisah dimulai saat Kunti menghadap kepada Dewi Durga di kuburan Setra Gandamayu. Kunti meminta pertolongan Dewi Durga untuk keselamatan para Pandawa yang tengah bertarung dalam perang Baratayuda. Kunti khawatir akan keselamatan kelima putranya itu. Terlebih Kurawa dibantu oleh 2 raksasa sakti, Kalantaka dan Kalanjaya. Permintaan Kunti disanggupi oleh Dewi Durga, namun dengan syarat Sadewa harus diberikan kepada Dewi Durga. Kunti menolak hal itu, namun akhirnya disetujui. Persetujuan dilakukan setelah tubuh Kunti dirasuki oleh Kalika. Singkat kisah, akhirnya Pandawa berhasil selamat, dan akhirnya Durga meminta Sadewa meruat dirinya.
Ruatan dilakukan oleh Batara Guru yang kala itu merasuki tubuh Sadewa. Ruatan berhasil dan Dewi Durga kembali menjadi sosok cantik sebagai Dewi Uma atau Parwati. Sebagai ucapan terima kasih, Sadewa akhirnya dinikahkan dengan anak pendeta Tambrapetra. Kidung Sudamala ini bisa dibaca dengan cara praswaya atau berlawan dengan arah jarum jam. Meski demikian, diduga kidung yang dipahatkan ini belum selesai. Ada sebagian dari dinding candi yang masih polos dan tidak memiliki relief. Diperkirakan pahatan kidung ini masih belum terselesaikan. Bagian dinding utara masih terlihat polos, sementara bagian barat belum sepenuhnya terpahat. Di halaman candi terdapat beberapa arca, yaitu Parwati Ardenari, Garuda berbadan manusia, dan sisa candi di sudut tenggara. Berdasarkan arca-arca yang ditemukan dan adanya yoni di bilik candi, maka candi ini berlatar belakang agama Hindu. Kawasan Candi Tegawangi diperkirakan merupakan sebuah bangunan kompleks. Tidak hanya terdapat satu candi inti, namun juga terdapat bangunan candi pendamping atau pewara. Sayangnya, bangunan ini tidak lagi terlihat utuh dan hanya seperti tumpukan batu. Meski bangunan tidak terlalu utuh, namun lokasi candi terkesan sangat bersih dan rapi. Di sekeliling candi terdapat 800 patahan batuan yang merupakan bagian dari candi ini. Patahan batuan ini ditata dan diberi tanda.